Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فصلوات الله وسلام على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali pada kajian Ulumul Quran dari kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Siapa yang masih ingat pembahasan terakhir? Ketika itu kita membahas tentang domair. Domair ini domir. Ada domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini domir-domir yang kita jumpai dalam Al-Quran. Ada domir mutakallim, artinya yang berbicara. Itu ada dua, ada ana, aku atau saya, ada nahnu kami. Kemudian ada domir mukhotob yang diajak bicara, itu ada anta, ada anti, ada antuma, ada antum, ada antunna, orang kedua. Ada domir yang sifatnya adalah domir ghaib, orang ketiga. Ada huwa, ada hiya, ada huma, ada hum, ada hunna. Ini sudah kita bahas. Agar kita jumpai selalu di dalam Al-Quran. Saya akan mendetailkan kembali tentang nuzulul Quran ala sab'ati ahruf. Jadi turunnya Al-Quran dengan 7 harf. Jadi huruf di sini nanti akan kita bahas apa maksudnya. Di dalam pelajaran bahasa Arab yang disebut dengan kalim itu ada 3. Al-kalamu wal-la'dul murakkabul mufid bil wad'i aqsamuhu salat. Kalam di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, tetapi di sini disebutkan bahwa laqad kana lil arabi lahajatun syatta tambu'u min tabi'ati fitratihim fi jirsiha wa aswatiha wa hurufiha ta'arradat laha kutubul adab bil bayani wal muqaranah. Jadi bangsa Arab ini memiliki lahajah, dialek. Itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi bangsa Arab memiliki lahjah atau dialek satu dengan yang lain itu beda-beda. Nah, di sini disebutkan
illa anna Quraisyan min bainil Arab qad tahayyat laha awamil ja'alat lil lughatiha as-sadarah baina furu'il arabiyyah al-ukhra. Jadi kebanyakan yang dipergunakan di kalangan Arab ini adalah bahasa Arab Quraisy, karena dia adalah merupakan kabilah atau suku yang terkemuka, jadi suku yang paling mulia ya di kalangan bangsa Arab, sehingga bahasanya ini banyak dipergunakan di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aqra'ani Jibril ala harfin farajatuhu. Jadi malaikat Jibril membacakan kepadaku dengan satu huruf, satu dialek. Kemudian farajatuhu, aku bertanya lagi kepada Jibril. Falam azal astazidu wa yaziduni. Di dalam riwayat yang lain, ya Jibril, tolong jangan bacakan Al-Quran kepadaku dengan satu model, dengan satu dialek, tambah lagi, sehingga ditambah dan ditambah hatta intaha ila sab'ati ahruf, sampailah menjadi 7. Nah, nanti akan dibahas apa yang dimaksud dengan 7 ini, karena di sini para ulama berbeda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kita perhatikan sekarang apa yang dimaksud dengan 7 huruf ya. Tapi kita baca satu hadis lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha Rasulullah. Maaf, ini ada seorang sahabat mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadaku ya dengan beberapa bacaan. Qultu lahu, jadi di sini ada perbedaan di antara para sahabat-sahabat Nabi yang ketika itu mereka menerima bacaan dari Rasulullah beda-beda. Contohnya satu saja dari Umar ya. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Hisham bin Hakim yaqra surat Al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarkan Hisham bin Hakim itu membaca surah Al-Furqan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastama'tu liqira'atihi. Aku mendengar bacanya. Fa idza huwa yaqra'uha ala hurufin katsirah. Jika dia membaca surah Al-Furqan ini dengan berbagai macam bacaan. Lam yukri'uniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah membacakan itu kepadaku. Fakittu usawiruhu fis shalah. Rasanya saya ini menegurnya pada saat sholat. Ini dalam sholat ini. Jadi Umar dari belakangnya, dia jadi makmum. Kok bacaannya begini? Nah, kemudian fantadhartuhu hatta sallam. Aku tunggu sampai selesai sholat. Summa lababtuhu biridaihi faqultu man aqra'aka hadhihi surah. Kemudian lababtuhu biridaihi. Aku ambil apa namanya? Rida ini selendang. Tarik itu selendangnya. Siapa yang ngajari kamu begini baca Al-Quran seperti ini? Ini Umar sangat tegas sekali. Kemudian qultu lahu qala aqra'anihi Rasulullah SAW. Rasulullah yang membacakan kepadaku seperti ini. Qultu lahu, Umar bilang, kadzabta, kamu telah berbohong.
Itu Umar ya. Fa wallahi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ani hadhihi surah allati sami'tuka taqra'uha. Demi Allah katanya, Rasulullah membacakan kepadaku surah ini tidak sebagaimana yang kamu baca. Nah, fantalaqat aquluhu ila Rasulullah. Kemudian Umar mengatakan, saya bawa Hisham. Jadi Umar tidak terima kalau Al-Quran itu ya dibaca dengan sembarangan ya. Ini menurut Umar. Tapi menurut Hisham ini saya terima dari Rasulullah. Seperti ini. Akhirnya Umar mengatakan, saya bawa dia, aku dulu ila Rasulullah SAW. Fakultu ya Rasulullah, inni sami'tu hadha yaqra'u bi suratil Furqan ala hurufin lam tukri'niha. Ya Rasulullah, saya mendengarkan Hisham ini baca Al-Quran tidak sebagaimana engkau bacakan kepadaku. Wa anta aqra'tani surat Al-Furqan. Nah, engkau kan membacakan surat Al-Furqan kepadaku seperti ini. Nah, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsilhu ya Umar. Dia masih dipegang itu. Lepaskan tangannya. Jadi Umar ini diseret ya, menghadap Rasulullah karena Hisham ini baca Al-Quran yang tidak pernah didengar oleh Umar ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arsilhu ya Umar, Iqra ya Hisham, Iqra. Hisham suruh baca. Kemudian waqara'a hadhil qira'ah allati sami'tuhu yaqra'uha. Dibacalah sebagaimana yang aku dengarkan dia baca di masjid tadi. Maka Rasulullah SAW hakadha unzila. Demikianlah diturunkan. Jadi Al-Quran itu seperti diturunkan. Iqra ya Umar. Umar suruh baca surah Al-Furqan ya. Faqara'tul qira'ah allati aqra'ani Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW hakadha unzila. Demikianlah Al-Quran diturunkan. Jadi Hisham baca, yang diajarkan oleh Rasulullah beda dengan yang diajarkan kepada Umar. Tapi Rasulullah mengatakan begitulah Allah menurunkannya. Jadi ini tidak disalahkan, ini tidak disalahkan. Karena Rasulullah sendiri menerima ini dari malaikat Jibril. Nah, begitulah para sahabat yang terkadang ada yang langsung mendengarkan dari Rasulullah SAW. Ada juga sahabat yang lain tidak hadir pada saat itu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Summa qala Rasulullah SAW, inna hadzal Qur'an unzilat ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minha." Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah mana yang mudah oleh kalian. Kita lihat sekarang apa yang dimaksud dengan 7 hurufnya. Ikhtalafa ahlul ilmi fi makna al-ahruf as-sab'ah ala 35 qawlan. Para ulama berbeda menafsirkan apa yang dimaksud dengan 7 huruf. Pendapatnya salasina khamsa wa salasin, 35 pendapat. Banyak berarti ya. Ada 35 pendapat tentang apa yang dimaksud dengan sab'ati ahruf. Tapi di sini tidak akan disebutkan semua. Di antaranya adalah yang pertama, pendapat yang pertama, zahaba aktsarul ulama'i ila anna al-murada bil ahruf as-sab'ah lughat min lughatil arab. Yang dimaksud dengan 7 huruf di sini adalah bahasa yang dipergunakan oleh bangsa Arab, lahjah, dialek. Nah, sebagaimana disebutkan di sini ada Quraisy, Huzail, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim dan Yaman. Ini yang disebut dengan 7 huruf ya. Ini pendapat yang pertama.
Jadi dialeknya Quraisy, orang suku Quraisy, suku Huzail, Saqif, Saqif ini Taif ya, Hawazin, Kinanah, Bani Tamim dan Yaman. Ini usul. Jadi usul ini adalah asal keturunan-keturunan Arab itu dari sini dia. Jadi Quraisy menurunkan apa, menurunkan kabilah apa. Ini kabilah-kabilah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa qala al-qaum innal murada bil ahrub as-sab'ah sab'atu lughatin min lughatil Arab nazala 'alaiha al-Qur'an. Ini ada pendapat yang lain. Jadi tetap yang dimasukkan itu adalah dialek, tetapi di sini menyebutkan lughatu Quraisy, Huzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, Yaman, dan semua yang ada di bangsa-bangsa atau suku-suku yang ada di kalangan Arab ketika itu, khususnya yang ada di Hijaz. Hijaz ini adalah mulai dari apa ya, Mekah, Mekah sampai ke mana, Yaman ya. Ini daerah-daerah pinggir barat ya, di barat dari Jazirah Arab ini disebut dengan Hijaz. Sedangkan Najd, dataran tinggi dari negara-negara Teluk ya, seperti Kuwait, Yaman, itu dimasuk dengan Najd. Riyadh ini termasuk Najd, dataran tinggi. Karena ulama Hijaz, kalau ada orang mengatakan ulama Hijaz ya ulama ya yang bermukim di antara Mekah, Madinah, kemudian bermukim di Yaman, ini Hijaz. Tapi kalau ulama Najd, Riyadh ke sana di dataran tinggi. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang menafsirkan lagi yang dimaksud dengan 7 huruf di sini adalah wa dzakara ba'dhum anna al-murada bil ahrufi sab'ah aujuh sab'ah minal, ada yang mengatakan al-amr, an-nahi, ada di dalam maksudnya 7 huruf di sini adalah ada perintah, ada larangan, ada al-wa'd. Al-wa'd itu adalah ada janji-janji Allah kepada orang yang beriman, ada wa'id, ancaman. Kemudian ada al-jadal. Di dalam Al-Quran juga dijumpai al-jadal. Nanti kita akan secara khusus membahas tentang al-jadal, perdebatan dalam Al-Quran atau percakapan yang serius sekali ini, jadal. Kemudian al-qasas. Qasas itu adalah kisah-kisah dalam Al-Quran. Kemudian al-mathal, perumpamaan. Ini 7 ini dengan 7 huruf. Ani bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud qala kana al-kitabul awwal yanzilu min babin wahid wa ala harfin wahid wa nazala al-Qur'an min sab'ati abwab ala sab'ati ahruf jazarun wa amrun halalun wa haramun wa muhkamun wa mutasyabih wa amthal. Abdullah bin Mas'ud mengatakan Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah dengan satu bab. Ini 7 huruf ini maksudnya bab ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 sampai bab 7. Bab pertama itu ada disebutkan adalah bab tentang apa? Jazrun. Jazrun ini adalah peringatan yang keras. Amrun ada perintah, ada halal, ada haram, ya, ada muhkam, ayat-ayat yang jelas, ada mutasyabih, ayat-ayat yang tidak jelas, dan juga ada amsal. Ini pendapat yang keberapa itu? Ya, ada pendapat lah. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan 7 huruf di sini adalah 7 dalam membacanya. Cara membacanya itu beda. Perhatikan lagi, di sini ada lagi nanti ada yang membaca seperti kata ta'al. Ta'al itu artinya apa? Kemarilah. Ada yang membaca akbil, kemarilah. Ada juga yang membaca ahdir, kembalilah, kemarilah. Jadi ada yang membaca halumma, itu sama, semuanya maknanya itu. Karena itu beda-beda penggunaannya antara satu bangsa Arab yang satu dengan yang lain. Ini juga masuk pada tataran 7 huruf.
Kemudian disebutkan lagi bahwasanya ada yang dimaksud dengan 7 huruf di sinilah 7 cara membacanya. Cara membaca di sini maksudnya adalah bukan cara seperti kayak misalnya begini. Contohnya adalah wadduha dibaca wadduhi. Itu beda, bukan itu maksudnya. Itu lain lagi, nanti itu adalah kaifiyah, cara-cara membaca Al-Qur'an. Ini bukan itu maksudnya dia. Tetapi sinonimnya. Ada yang membaca asdaqu qila, ada asdaqu, itu maknanya adalah ucapan yang asdaqu qila, perkataan yang paling benar. Tapi ada yang membaca aswabu. Aswabu juga artinya sawab, benar ya. Itu sama artinya ini. Ada aswaba, ada sodako. Itu sama-sama memiliki makna artinya benar. Nah, tapi yang terpenting di sini disebutkan oleh para ulama, hikmahnya apa sih ya? Kok Allah Subhanahu wa taala menurunkan 7 huruf ini? Nah, kembali lagi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini didatangi oleh malaikat Jibril ya, yang membacakan Al-Qur'an dengan 1 huruf ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada malaikat Jibril, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi sehingga malaikat Jibril membacakan kepada Rasulullah itu menjadi 7 dialek. Tapi hikmahnya di sini, hikmahnya disebutkan yang pertama adalah taisirul qiraah, untuk memudahkan para sahabat membacanya. Orang yang tidak terbiasa menyebut kata ta'ala, dia bisanya menggunakan halumma, ta'ala, kemarilah dia. Tapi mereka menggunakan halumma. Jadi akan sulit mengucapkan kalimat ta'ala gitu ya. Jadi sesuai dengan adat kebiasaan mereka. Nah, di sini disebutkan bahwasanya hikmahnya adalah supaya umat Nabi Muhammad ini mudah dalam membacanya. Di dalam sebuah hadis dari Ubay qala laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril inda ahjaril mira. Jadi Rasulullah berjumpa dengan malaikat Jibril, faqala inni bu'istu ila ummatin ummiyin. Aku ini diutus oleh Allah kepada umat yang tidak pernah membaca dan tidak terbiasa menulis. Minhum gulam, ada di antara mereka anak-anak. Wal khadim, ya, para pelayan ya. Kemudian wasyaikh, ada juga syekh, orang-orang sudah tua. Al-az wal ajuz. Faqala Jibril falyaqra'u Qur'an ala 7 ahruf. Kalau begitu malaikat Jibril mengatakan hendaklah dia membaca Al-Qur'an dengan 7 huruf. Inna Allah amarani an aqra'al Qur'an ala harfin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku, kata Rasulullah, itu membaca Al-Qur'an dengan 1 huruf. Faqultu Allahumma rabbi khaffif an ummati. Nabi Muhammad SAW mengetahui bagaimana kondisi umatnya. Jadi Rasulullah mengatakan, ya Allah, ringankanlah untuk umatku. Kemudian innallaha ya'muruka an tuqri'a ummatakal Qur'an ala harfin. Faqala as'alullahu mu'afatahu wa maghfiratahu. Wa inna ummati la tutiqu dzalik. Ya Rasulullah ketika itu memohon lagi supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini dibaca dengan 7 dialek. Kemudian Allah pun mengabulkannya. Nah, ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua disebutkan bahwasanya i'jazul Qur'an lil fitrah al-lughawiyyah indal Arab. Fata'addada manahi at-ta'lif. Jadi Al-Qur'an dibaca dengan sekian banyak bahasa. Ini menunjukkan tentang kemujizatan Al-Qur'an dari sisi bahasa. Jadi tidak ada bahasa yang memiliki sinonim yang paling banyak atau muradif sinonim melebihi daripada bahasa Arab. Pernah kami contohkan, kalau kita mengungkapkan kata pergi saja, dia pergi ini kan keluar rumah ya, itu banyak
banyak sinonimnya. Contoh misalnya zahaba itu artinya pergi, safaro itu artinya juga pergi, irtahala juga artinya pergi keluar rumah, rehla ya. Kemudian tajawwala itu juga artinya pergi, khoroja juga artinya pergi gitu ya. Nah tapi ini masing-masing penggunaannya berbeda-beda satu dengan yang lain di dalam bahasa Arab. Nah ini akan lebih jelas lagi kalau kita memahami bahasa Arab. Disitulah kita akan mengetahui nanti betapa bahasa Arab ini adalah memiliki apa ya, beragam beragam apa sastra ya. Jadi kalau sudah sampai kepada sastra Arab, barulah kita nanti akan memahami, oh ternyata ini maksudnya. Tetapi kalau kita tidak memahami bahasa Arab, ya kita hanya mereka-reka saja. Nah, yang ketiga, hikmah yang ketiga di sini adalah i'zazul Quran fi ma'anihi wa ahkamihi. Nah, di sini disebutkan kenapa Allah menurunkan Al-Quran dengan 7 huruf di sini, karena di sini ada hikmah atau ada hikmah, yaitu mukjizat Al-Quran dari sisi maknanya. Jadi dari sisi lughah bahasa, dari sisi makna, baik itu makna kata itu sendiri atau makna ayat secara keseluruhan, atau makna yang terkandung di dalamnya. Ini sangat luar biasa sekali kalau kita cermati Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, jadi kita akan lihat kata-kata dalam Al-Quran itu mengandung mukjizat. Jangankan lughahnya, bahasanya atau maknanya. Jadi Al-Quran juga mengandung mukjizat dari sisi apa? Sautiyah, suara. Jadi kalau orang yang membacakan Al-Quran, sekalipun dia tidak paham ya, rasa-rasanya kok bisa kayak masuk ke dalam hati kayak gitu. Bahkan orang-orang kafir Quraisy yang ketika itu berjanji untuk tidak mendengarkan Al-Quran, ternyata mereka rindu untuk mendengarkan Al-Quran. Dan tidak ada satupun bacaan di dunia ini yang membuat orang itu semakin dia mendengarkan Al-Quran, dia semakin cinta dengan Al-Quran. Jadi semakin dia membaca, dia semakin kepingin membaca dan membaca. Dan sahabat Nabi mengatakan ke Abdullah bin Mas'ud, seseorang yang bersih hatinya tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Selalu ingin membaca dan membaca terus. Ya. Itu yang tabiat daripada Al-Quran. Kalau orang membaca bacaan apa, selesai membaca sudah selesai. Tapi Al-Quran tidak. Tidak ada satupun sampai saat sekarang ini orang yang mengatakan saya bosan baca Al-Fatihah. Itu nggak ada. Kan tiap hari dibaca, tiap waktu dibaca gitu ya. Subuh dibaca 2 kali, zuhur dibaca 4 kali gitu ya. Asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Itu saja yang dibaca ya. Tapi subhanallah, Allah memberikan rasa apa ya? Semakin kita baca, semakin kita rindu dengan Al-Quran, semakin kita ingin mengetahui maknanya. Nah ini mukjizat yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Bahkan kemujizatan lagi bahwa ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf saja ada satu kebaikan, satu pahala, dan pahala ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat ya. Ini istimewanya Al-Quran itu. Nah ini tentang qiraah ya, tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan hamba-hambanya ini untuk membaca Al-Quran dengan sekian banyak dialek ya, dengan sekian banyak lahajat ya. Jadi sehingga ini memudahkan bagi mereka untuk membacanya. Kemudian untuk memahaminya juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran itu nanti itu menjadi 2 bagian. Ada yang disebut dengan muhkamat, ada yang disebut dengan mutasyabihat. Muhkamat di sini maknanya adalah ayat-ayat yang jelas, tidak perlu ya memerlukan penafsiran yang jelimet ya. Ketika seseorang membaca surat Al-Fatihah, dia langsung paham. Ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia langsung paham. Tapi ketika seseorang membaca Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dia tidak paham. Ini maksudnya apa? Nah ini yang disebut dengan al-mutasyabih. Jadi hanya Allah saja yang mengetahui maknanya. Kita tidak dituntut untuk memperdalami masalah itu ya. Kalau kita cari dan kita cari pun tidak akan pernah menemukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahukan kepada Nabi ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Imran ya. Jadi yang bawa Al-Quran coba dibuka surah Al-Imran
di halaman pertama ya, ayatnya yang ke berapa ini? Ayat yang ke 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab itu Al-Qur'an, minhu di antaranya ada ayatun muhkamat. Ada ayat-ayat yang muhkamat yang jelas. Apa ini? Hunna ummul kitab. Itulah ummul kitab. Apa yang dimasukkan ummul kitab? Al Al-Fatihah atau ummul Quran. Wa ukharayat wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lain mutasyabihat. Nah, fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun, orang-orang yang ada apa ya? Dalam hatinya ada penyakit ya. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Maka dia akan mencari-cari yang mutasyabih. Wah, ini kayaknya saya angkat ayatnya ke permukaan sehingga orang jadi bingung ini maksudnya apa ya. Nah, jadi seperti itu untuk mencari li fitnah, untuk menimbulkan fitnah, wa ibtigha' ta'wili, dan dia mencari-cari apa takwilnya. Pernah suatu saat ada orang yang menelpon, Ustaz, saya tidak akan pernah percaya dengan ustaz-ustaz itu kecuali dia bisa menafsirkan apa yang dimaksud alif lam mim, alif lam ra, dan seterusnya. Saya katakan kita ini siapa? Jangankan kita, Rasulullah saja tidak diberitahukan sama Allah. Itu rahasia Allah. Jadi tidak semuanya harus apa ya, harus bisa dicerna dengan akal kita. Ada hal-hal yang memang ada ujian dari Allah ya. Ujian dari Allah untuk menggunakan keimanan kita. Kita tidak perlu membuktikan oh ini kalau terbukti baru saya percaya. Tidak. Jadi ada hal-hal yang memang di dalam agama ini ada yang bisa dicerna dengan akal manusia, ada juga yang tidak bisa dicerna dengan akal manusia. Nah, kemudian di sini disebutkan wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Yang mengetahui tafsirnya Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang rasikh, orang-orang yang Allah titipkan kepadanya pengetahuan yang apa yang luar biasa ya, seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah belajar nggak? Nabi Yusuf hidupnya di istana, kemudian yang kedua hidupnya di penjara. Makanya orang-orang yang melihat Nabi Yusuf mengatakan saya bisa menakwilkan mimpinya raja. Para penyihir, para penakwil mimpi yang ada di istana ketika itu mengatakan, mana mungkin kamu bisa kan? Kapan kamu belajar? Kamu kan hidupnya di penjara katanya. Bagaimana kamu menakwilkan mimpi? Nah, ayat yang saya baca tadi, Allah mengatakan apa? Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wil ahadits. Jadi yang mengajar itu langsung siapa? Allah. Ini yang sebang ilmu laduni orang kata. Jadi ladun itu artinya apa? Min ladunka, dari sisimu, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya orang-orang pilihan saja. Itu para nabi. Seperti juga yang pernah diajarkan kepada Nabi Khidir yang membuat Nabi Musa nggak sabar. Ketemu perahu dilobangi, dibakar. Ketemu anak kecil dibunuh, ketemu rumah-rumah dibangun. Kamu sebenarnya apa sih? Yang kamu lakukan ini semuanya adalah menyalahi apa ya, akal manusia katanya. Nah, kata Nabi Khidir, ini yang saya bilang dari awal, kamu nggak sabar, dan aku melakukan ini bukan kehendakku, tapi aku dituntun sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, seandainya Nabi Musa itu sabar, maka dia banyak dapat ilmu dari Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa nggak sabar, cuma dapat 3 ilmu gitu. Nah, ini kembali lagi bahwa hanya orang-orang yang rasih, orang-orang yang cerdas yang Allah titipkan ilmu itu kepadanya ya, yang mengetahui. Dari kalangan sahabat misalnya Abdullah bin Abbas. Ini luar biasa. Suatu saat Umar ibn Khattab membawa dia ke majelis. Ditegur sama orang-orang, Umar, kok kamu bawa anak kecil ke sini? Kami juga punya anak-anak kecil.
Kita ini adalah akan membahas tentang sesuatu yang penting. Kalian membahas tentang apa? Kami membahas tentang apa yang dimaksud dengan ayat atau surah An-Nasr, idza ja'a nasrullah wal fath. Menurut kalian apa itu? Ya, ini menunjukkan surah ini menunjukkan tentang Fathu Mekah. Kemudian Umar berkata, "Wah, hakada." Demikian kalian menafsirkannya? Ya. Umar mengatakan, coba kita tanya anak kecil ini sekarang. Ya Ibn Abbas, bagaimana menurut kamu? Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau menurut saya, yang dimasukkan dengan idza ja'a nasrullah wal fath di sini adalah tentang ajalnya Nabi. Berarti kalau sudah terjadi Fathu Mekah, dakwah Nabi sudah hampir berakhir. Semua para sahabat diam. Nah, ini termasuk orang yang rasih. Ini orang yang cerdas yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ilmu-ilmunya kepadanya. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, wa ma yaklamu ta'wilahu illallah wa rasihuna fil ilmi yaqulun. Ada yang membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war rasihun. Ada yang membaca sampai di sini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Hanya Allah saja. Nah, war rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang cerdas ini, yang alim ini mengatakan Rabbana amanna bi kullum min indi rabbina. Ya Allah, itu selama ayat-ayat ini darimu ya Allah, aku mengimani ya Allah. Jadi tidak perlu diperdebatkan karena semua Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Tidaklah yang bisa mengambil pelajaran dari kecuali orang-orang yang cerdas. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tadi tafsirannya ada di akhir surah Al-Imran di sini. Nah, taib ini mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama tadi tentang turunnya Al-Qur'an dengan 7 huruf secara singkat dijelaskan, kemudian sebagai mukaddimah apa yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyabih. Jadi Al-Qur'an ada yang memang isinya sangat jelas, tidak perlu penafsiran-penafsiran yang jelimet, ada juga yang memang perlu penafsiran, dan ada juga yang hanya Allah saja yang Maha mengetahui, seperti huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang ada di awal surah-surah seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Shad, Qa, Nun, begitu seterusnya. Kita berikan kesempatan kepada jamaah barangkali ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Siapa dulu? Monggo silakan. Ya. Ya. Iya. Jadi Toha memang ada yang menafsirkan adalah nama-nama Nabi Muhammad, ada Toha, ada Yasin ya. Tapi kita kembalikan lagi ya, disebutkan di sini, saya bukakan satu tafsir saja, tafsir Al-Muyassar ya, di dalam ini tafsir Al-Muyassar yang menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan Alif Lam Mim ya. Nah, hadhil huruf wa ghairuha minal hurufil muqatta'ah awailis bi awailis suara. Huruf-huruf ini ya dan yang lainnya yang ada di awal surah, fiha isyarah, ada sebuah isyarat tentang apa? Ila i'jazil Quran, tentang kemujizatan Al-Quran. Faqad waqa'a fi tahaddil musyrikin, dan ini menunjukkan tentang lemahnya orang-orang Arab yang tidak mampu mendatangkan seperti itu ya. Kalau kita bacakan hurufnya hidup apa mati ya? Alif Lam Mim Nun, hidup semua. Tidak ba ta, tidak ada.
kaf ha ya ain shad. Ini tadi sudah dikatakan telah mengandung kemukjizatan. Nah, di sini disebutkan fa'ajazu an mu'aradatihi wa huwa murakkabun min hadhil huruf allati tatakawwanu minha lughatul Arab. Jadi Allah yang mengatakan ini loh, Al-Qur'an itu kami turunkan dengan bahasa yang kalian pergunakan setiap hari. Huruf-hurufnya sama. Kenapa kalian tidak mengimaninya? Kenapa kalian menuduh sihir, menuduh ini dan lain sebagainya? Tentang Yasin sekarang. Saya bukakan surah Yasin ya. Dan langsung kita lihat tafsirannya. Apakah benar makna Yasin itu atau makna Toha itu adalah nama Nabi gitu ya? Kita buka surat Toha dulu ya. Nah, ini penjelasannya kalau menurut tafsir yang saya baca tadi itu sama dengan penjelasan yang di awal. Ruwiyah diriwayatkan Imam Ahmad anil a'immatil Ruwiya Imamul A'immah Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah fi kitab Tauhid an ziyadati Abu Ayyub yang mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qara'a Toha wa Yasin qabla ini innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya qara'a Toha Yasin qabla an yakhluqa Adam bi alfi am falamma sami'atil malaikah qalu tuba li ummatin yanzilu alaihi hada wa tuba li ajwafin tahmilu hada wa tuba li alsunin natakallamu bihada. Jadi disebutkan bahwa sebelum Allah menciptakan Adam ya, Allah membaca Toha Yasin ya. Malaikat yang mendengarkan ini maksudnya apa? Allah pun tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Toha dan juga Yasin ya. Kemudian disebutkan lagi bahwasanya Toha bimakna ya rajul. Ini tafsiran saja, ya rajul, wahai seorang laki-laki. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Sekarang saya akan bukakan surah Yasin ya. Perhatikan apa yang dimaksud dengan Yasin. Apakah benar yang dikatakan bahwa Yasin itu adalah salah satu dari nama-nama Nabi Muhammad ya? Disebutkan bahwasanya inna likulli ini tentang surah Yasin. Yasin itu adalah merupakan qalbul Quran. Jadi jantungnya Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa Yasin ismun min asma'in Nabi SAW. Dari nama-nama Nabi Muhammad. Tapi dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat dan kitab Injil itu menyebutkan nama Muhammad, ada yang menyebutkan nama Muhammad, ada yang menyebutkan nama Ahmad. Tidak ada yang menyebutkan namanya Yasin, Toha dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang Maha mengetahui tentang makna Yasin dan juga makna. Memang banyak penafsiran yang dikatakan oleh para ulama. Tapi kita lebih selamat kalau saya tanya, ya sudah kita serahkan sama Allah. Karena Allah tidak memberitahukan kepada Nabi Muhammad. Demikian juga Nabi Muhammad tidak mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Yang dimaksud dengan Yasin itu seperti ini. Ya. Jadi yang rahasia biar tetaplah rahasia. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Ya. Sudah. Ibu dulu ya, silakan. Terima kasih. Saya mau bertanya, apakah saat sekarang itu masih ada orang yang melihat anggota mimpi? Jadi kalau kita bermimpi, boleh kita tafsirkan. Apakah mimpi itu ada salah satu yang sebagai sama? Dan apakah boleh kita lihat dunia? Iya. Yang pertama tentang takwil mimpi ini adalah memang pengetahuan khusus yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada seseorang dan tidak dititipkan kepada yang lain. Jadi tidak semua orang bisa menakwilkan mimpi ya. Sebagaimana takwil mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam ya. Itu yang menakwilkan mimpinya dua orang yang masuk penjara ya. Yang satunya akan selamat, dia akan menjadi pelayannya raja yang membuat khamr minuman itu ya. Kemudian yang membawa roti, kemudian
burung yang mencucuk ya. Itu ditakwilkan sama Nabi Yusuf bahwa dia nanti akan disalib ya. Ini pengetahuan khusus yang tidak diberikan kepada siapapun. Nabi pernah mengatakan sesungguhnya kenabian itu sudah terputus. Maksudnya ketika Nabi Muhammad ini selesai, maka selesai. La nabi ya ba'di. Tidak ada lagi nabi selain aku. Walakin akan tetapi kata Rasulullah ru'ya as-salihah. Jadi mimpinya mimpi yang baik. Fa innahu minallah. Jadi ada kenabian itu, wahyu itu ada sekian banyak bagian. Salah satu bagiannya adalah mimpi. Karena Nabi SAW pertama kali sebelum mendapatkan wahyu beliau mimpi. Mimpi apa? Dia melihat seperti cahaya subuh. Kemudian hubbiba ilaihi. Kok rasanya setiap ketika kali dia mimpi, dia melihat seperti ada cahaya subuh. Beliau ingin menyendiri ya. Hanya beliau masuk ke dalam gua Hira itu ya, di Jabal Nur. Kemudian setelah itu baru datang malaikat Jibril yang membawakan wahyu. Nah, kalau mimpi yang baik itu dari Allah, mimpi yang buruk dari syaitan. Kemudian ada mimpi yang luapan hati. Jadi bunga-bunga tidur ya. Kita kemana nanti muncul dalam mimpi. Nah, apakah kita boleh meyakini mimpi tidak bisa dijadikan sebagai standar untuk pengambilan sebuah keputusan ya, kecuali ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang Allah berikan kemampuan dan kita tidak ya bisa menakwil mimpi. Jadi ketika kita misalnya mendapatkan mimpi yang baik, sudah doa aja sama Allah, mudah-mudahan itu menjadi sebuah kenyataan dan baik. Karena Rasulullah mengatakan di akhir zaman nanti Allah akan menghibur orang beriman dengan mimpi-mimpinya yang akan menjadi sebuah kenyataan. Jadi mimpi-mimpi baiknya maksudnya itu akan menjadi sebuah kenyataan. Tapi sekali lagi kalau kita ditanya ini maknanya apa ya, wallahu ta'ala alam. Karena memang itu urusan gaib, kita nggak tahu ya apa sebenarnya makna atau dibalik daripada mimpi tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya. Terima kasih. Tadi sempat disebut pakai ya, barangkali bisa dijelaskan banyak kenapa kok ada perbedaan bacaan terus kemudian kalau dihubungkan dengan sejarah berusaha dari segi muslim yang mau menyerang saudara adalah Al-Quran dulu banyak variannya terus kemudian disatukan dengan Al-Quran versi Usmani dan yang lain itu dimusnahkan. Yang lain kalau versi mereka itu kan seperti yang misalkan ayatnya cuma 10 misalnya, itu dimusnahkan lalu disatukan, dipaksa disatukan dengan satu versi saja. Nah ini tidak dihubungkan dengan pengucapan yang tadi. Ya. Yang pertama kita harus mengimani bahwa Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mohon kepada malaikat Jibril supaya Allah menurunkan Al-Quran bukan dengan satu bacaan saja, maka hendaklah dengan beberapa bacaan. Nah, yang dibaca itu adalah karena dalam bahasa Arab ada yang wadduha itu ada di belakangnya ada alif layinah namanya, alif bengkok ya. Jadi wadduha itu sebenarnya alif, ada alif lurus kenceng dia. Itu kalau dalam penyebutan bahasa Arabnya itu bukan, kalau yang kenceng ini itu bukan alif tapi hamzah. Ada hamzah qat'i, ada hamzah wasal. Misalnya yang qat'i kalau dicetakan Arab, kalau dia a itu alif di atasnya ada hamzah. Kalau dia i di alif kemudian ada i. Contohnya adalah misalnya bisa dibuka di HP masing-masing ya. Itu yang tentang hamzah qat'i. Jadi hamzah qat'i ini ada atau tidak bacaan sebelumnya tetap dibaca. Saya contohkan misalnya inna anzalna ya. Saya akan sambung dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Atau inna a'tayna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Tidak, yang A sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Yang qat'i tetap dibaca alifnya. Ada yang tidak dibaca. Bismillah contohnya lah di Al-Fatihah. Kalau saya sambung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan ada alifnya di situ. Tidak dibaca, ini dengan hamzah wasol. Hamzah wasol. Kemudian misalnya ada lagi yang hamzah wasol di ayat yang lain, misalnya saya contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu kan ada alifnya itu. Ya. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ada alif al mursalin. Itu tidak dibaca kalau kita mau nyambung wasol, kalau disambung. Tapi kalau qat'i, kita mengawali atau kita sambung, tetap dibaca. Kemudian yang kedua yang tentang di dalam bacaan qiraah yang asyarah, ini cara membaca Al-Quran itu disebutkan di qiraah hafaz itu yang imalah cuma di bacaan di dalam surah Hud. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kenapa dibaca majriha? Yang mempelajari bahasa Arab kan tahu. Tadi dikembalikan dari jaro ya, tadi majriha di jaro ada ya. Jaro iya jadi jaro ada ya gininya. Kemudian nanti jadi majriha. Itu ada perubahan, jadi tetap e-nya ada tetap dibaca majriha. Dan seluruh bacaan yang di qiraah waras itu semua yang ada alif bayyinah itu dibaca dengan semuanya. Ini semuanya mutawatir diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kan tadi Rasulullah mengatakan umatku ini kalau hanya diturunkan dengan satu saja maka mereka tidak mungkin bisa membacanya. Nah, oleh karena itu bacaan-bacaan ini tersebar kemana-mana ya. Jadi sehingga ada di masa sahabat ada madrasah Ibnu Mas'ud di Kufah di Irak, ada madrasah Abdullah bin Abbas di Mekah, ada madrasah Ubay bin Ka'ab di Madinah, ada di Basrah madrasah Al-Quran Hasan Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, Islam sudah berkembang. Di masa Utsman bin Affan, orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah ini mendengarkan bacaan beda-beda. Ketika orang Irak pergi ke Mekah, kok bacaannya beda dengan yang saya dengar. Sama kayak Umar tadi ya. Umar, kok beda bacaannya? Coba baca kamu. Oh begitulah Allah menurunkannya. Nah, kemudian di masa Utsman bin Affan itu tulisannya yang disatukan. Jadi tulisannya, kalau bacaan tetap, jadi penulisan Arabnya sama. Dan di masa Utsman bin Affan itu belum ada titiknya belum ada. Ba itu apa sih? Itu belum ada, Pak. Ba itu seperti apa? Ba, ta, seakan sama. Ini semuanya. Kemudian jim, ha, kho kan sama semua. 3 ya. Dal, zal sama, ra, ze sama, sin, shin sama. Jadi orang yang membaca ini apa bacaannya? Berkembanglah Islam di zamannya Ali bin Abi Thalib. Pada masa Utsman bin Affan itu belum ada sama sekali titik koma, nggak ada. Tetapi mereka mendengar karena itu Al-Quran talaki. Jadi mempelajari Al-Quran ketemu dengan orangnya langsung, itu namanya talaki. Oh, cara bacanya seperti ini, cara bacanya seperti ini, cara bacanya seperti ini. Tersebarlah Islam, dan itu sudah dicetak semuanya. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib, karena pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib tidak di Madinah lagi, tapi di Irak, di Kufah, banyak orang masuk Islam, banyak orang keliru-keliru baca Al-Quran. Nah, sehingga Ali bin Abi Thalib memanggil seorang namanya Abul Aswad. Ini ahli bahasa ya, ahli grammar. Ali mengatakan, ya Abul Aswad, unhu hadan nahwi. Sudah kamu bikin kaidah-kaidah bahasa Arab. Bikinlah kaidah bahasa Arab. Ba itu apa sih? Huruf ba adalah nuqtatun wahidatun tahta satri. Cara bacaan begitu.
Ba itu adalah huruf yang di bawahnya ada satu titik. Ta itu bagaimana terus? Tulisannya begini. Ta itu adalah nuqtatani, dua titik di atas ya, ala satri. Sa itu gimana sih? Karena sa itu nomor 3, ba, ta, sa dikasih titik 3. Itu sampai nanti pada masa-masa kekhalifahan sudah selesai ini, pada masa Umar bin Abdul Aziz. Orang keliru-keliru lagi baca Al-Quran ini. Kemudian diperintahkan, oke, kalau begitu kasih harokat. Jadi kasih harokat. Karena dulu Al-Quran itu adalah semuanya orang menghafalnya gitu ya. Jadi talaki gitu ya. Tapi apakah semua orang bisa menghafal gitu? Sehingga Al-Quran kemudian dikasih harokat untuk memudahkan. Coba kalau lihat cetakan Arab, kalau yang Al-Fatihah nggak ada di aula, Alhamdulillah nggak ada. Yang cetakan Arab ya. Yang ada cetakan Indonesia. Karena kita ini orang ajam untuk memudahkan. Bolehkah saya ngasih harokat? Boleh. Karena itu untuk memudahkannya. Jadi itu maksudnya Pak ya. Jadi Al-Quran itu bacaan-bacaan yang ada itu sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tulisannya sama ya. Tulisannya disatukan menjadi tulisannya di masa Utsman bin Affan. Dan Al-Quran di zaman Rasulullah itu sudah terkumpul, sudah menjadi berapa? Sudah menjadi satu mushaf. Makanya Umar mengatakan bagaimana kalau kita kumpulkan? Karena di zaman Nabi sudah selesai semua, malaikat Jibril memurojaah bacaan Nabi. Sudah jadi 30 juz. Cuman masih terpisah-pisah satu dengan yang lain. Tapi susunannya sudah di zaman Nabi. Maka Nabi mengatakan siapa yang baca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, siapa yang baca surah itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tinggal di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar mengusulkan Abu Bakar, bagaimana kalau kita kumpulkan semua yang terserak itu supaya menjadi satu mushaf saja. Abu Bakar mengatakan tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, tapi ini lebih kebaikan. Akhirnya dijadikanlah satu mushaf ini. Nanti mushaf ini disimpan oleh Fatimah. Kemudian Fatimah menyerahkan kepada Hafsah ya, istri Nabi. Kemudian setelah itu ada pada Hafsah ini, dan di masa Utsman tadi maka Al-Quran ditulis, dipanggil semua sahabat-sahabat yang ahli qiraah itu untuk menulis Al-Quran. Terjadilah kemudian Al-Quran utuh 30 juz, tetapi belum ada titik komanya, apalagi harokatnya belum ada dia. Jadi itu Pak ya, bisa dipahami ya. Berarti bisa disimpulkan kalau untuk narasi yang berbeda bahwa Al-Quran yang banyak tadi itu memang sebenarnya ada. Atau dalam arti gini, pengucapan mungkin beda. Al-Quran yang ada pada waktu itu, tulisannya itu mengikuti pengucapan, terus kemudian disatukan dengan Quran Utsmani, atau memang penulisannya sudah sama dan pengucapannya. Iya, penulisannya sama, pengucapan yang beda. Jadi penulisannya sama, kan itu bahasa Arab. Jadi pengucapan yang berbeda. Makanya Umar bin Khattab, dari mana kamu dapatkan ini? Kemudian dipanggil lah. Umar mengajak sahabat tadi Hisham tadi, coba kamu baca. Kemudian dia baca di hadapan Nabi. Nabi mengatakan apa? Begitulah Allah menurunkannya. Demikian juga Umar, coba baca Umar, baca. Ini sama persis dengan di zamannya Utsman bin Affan. Coba kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Apa kata Utsman? Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Coba kamu baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Utsman bin Affan, begitulah Rasul mengajarkan kepada kita. Terus-terusan diteruskan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Punya yang lain, baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Utsman, begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Tulisannya tetap shad, tapi dibaca zirat. Jadi seperti itu ya. Jadi itu contoh, salah satu contoh saja. Ada lagi yang baca Innallaha kana bima ta'maluna basira. Begitulah Allah menurunkan. Innallaha kana bima ta'maluna basira. Utsman, begitu Allah menurunkannya. Terus baca surah apa? Surah ini apa? Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Utsman mengatakan begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita dan begitulah Allah menurunkannya. Coba yang lain baca. Baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Apa kata Utsman? Begitulah Rasulullah mengajarkan dan begitulah Allah menurunkannya. Jadi kalau kita memperdalami qiraah ini, masya Allah sangat asik, luar biasa. Tetapi jangan coba-coba membaca di masjid seperti ini. Kalau saya baca sebenarnya bingung lagi. Paham kalau saya baca Wamduhe wal laili idza saji ma waddaka rabbuka wa ma qali walala akhiratu khairul laka minal uli. Ngapain uli-uli semuanya? Itu nggak boleh. Suatu saat di Universitas Islam Madinah ada seorang yang ahli qiraah baca itu. Panggil sama, nah takut, kamu jangan baca seperti ini. Kalau kuliah Al-Quran silakan. Kuliah Al-Quran karena ini orang-orang yang jadi imam itu orang yang lulusan Al-Quran. Di kuliah Al-Quran khusus memperdalam itu. Kalau di silakan. Ibarat di sini kalau di pesantren silakan. Karena mereka tinggal di situ, kalau ada keributan bisa diselesaikan di masyarakat. Wah, di masjid baca ini beda-beda bacaannya, ini orang keliru nanti. Atau misalnya ada orang coba-coba baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Orang kan bingung, apa ini? Karena kita pengetahuannya tidak sama satu dengan yang lain. Dan tidak boleh kita berakting membaca kayak gini dulu, jangan. Nah, ini yang akan kita jumpai kalau kita pergi ke Afrika. Misalnya pergi ke Tunisia. Ini bacaannya seperti itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bil-arah. Apakah ini benar? Benar. Ada riwayatnya mutawatir. Kalau tentang Al-Quran mutawatir diriwayatkan oleh orang banyak. Semuanya mendengarkan. Jadi lebih dari 3 orang disebut dengan mutawatir. Wallahu ta'ala. Coba ya. Satu lagi. Iya, suruh belajar aja, disuruh belajar aja. Iya, jadi kata Rasulullah, Iqra'ul Quran ala lahjatil Arab. Baca Al-Quran dengan lahjah Arab. Satu masa nanti mereka akan membaca Al-Quran dengan berbagai macam dialek. Itu ada hadisnya. Dan pertama kali dimulai oleh Indonesia. Fitnah muncul dari timur, salah satu dari Indonesia. Dibaca dengan langgam Jawa. Ini sudah disinyalir sama Nabi 14 abad yang lalu. Bacalah Al-Quran mengikuti kaidah-kaidah Arab. Bukan dengan kaidah-kaidah seperti ahli kita membacanya. Itu sudah disinyalir sama Nabi. Bahwa nanti akan ada orang-orang membaca Al-Quran seperti pakai langgam-langgam kayak itu, langgam Jawa apa segala. Ini fitnah pertama muncul di Indonesia ini. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi gitu ya. Jadi negeri kita dikacau-kacau gitu ya. Wallahu ta'ala. Kalau ada yang baca seperti suruh belajar aja. Belajar Al-Quran jadi supaya mohon maaf di tempat saya juga orang menyebut roh nggak ada. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita suruh belajar.
Ro. Kan ada ro yang tebal, ada ro yang tipis. Lam yang tebal, ada lam yang tipis. Suruh belajar aja. Daripada nanti kita debat-debat nggak paham dia, baik ayo belajar sama-sama baca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini dapat disampaikan. Sudah lewat waktunya dan sudah masuk waktu syuruk. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.